Selamat berjumpa kembali, selamat datang lagi di pelajaran fikih dengan materi zakat. Untuk absennya insya Allah semuanya sudah hadir semua, karena kita jumlah siswanya 13, jadi tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tinggal cukup saya hitung dan semuanya sudah lengkap, ada 13 anak. Langsung kita ke materi, tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu agar pembelajaran kita lebih bersemangat. Ayo silakan semuanya berdiri. Siapa kita? Satria Edu. Siapa kita? Satria Edu. NKRI. Rodatul Hikmah. Kembali. Meskipun yang kita kurang begitu bersemangat, tapi insya Allah sebenarnya kita bersemangat untuk mempelajari materi bab zakat. Saya sebelumnya akan bertanya dulu kepada sampean tentang kabar sampean hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semuanya masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih pada ketua kelas yang telah memimpin doa. Sebelum kita mulai mempelajari atau masuk ke materi bab zakat, saya akan sampaikan dulu kompetensi dasar daripada bab zakat. Yang pertama, menganalisis ketentuan pelaksanaan zakat. Yang kedua, mendemonstrasikan pelaksanaan zakat. Kemudian indikator pencapaian. Dan nanti materi kita yang akan dibahas yaitu mencakup menjelaskan pengertian, hukum, dalil, dan waktu pembayaran zakat, menyebutkan syarat wajib zakat, menyebutkan macam-macam zakat, menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, dan menjelaskan manfaat daripada zakat. Kemudian tujuan pembelajaran, nanti melalui ceramah saya akan menyampaikan sedikit tentang materi zakat, dan diskusi peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat dengan percaya diri dan benar. Melalui diskusi peserta didik dapat menyebutkan syarat dan rukun zakat dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran melalui inquiry, menggali, menemukan dan merumuskan, dan resitasi yaitu penugasan, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. Melalui ceramah dan tanya jawab, peserta didik dapat menerangkan waktu pelaksanaan zakat dengan benar dan meyakinkan. Selanjutnya, setelah mengikuti pembelajaran melalui inquiry, menggali, menemukan, merumuskan, dan resitasi penugasan, peserta didik dapat menjelaskan harta yang wajib dizakati dengan percaya diri dan benar. Setelah mengikuti pembelajaran melalui inquiry, menggali, menemukan, merumuskan, dan resitasi penugasan, peserta didik dapat mempraktikkan pelaksanaan zakat. Ini tujuan pembelajaran daripada zakat. Nah, selanjutnya, sebelum kita menginjak ke materi tentang masalah zakat, sampean perhatikan dulu gambar berikut ini. Ini gambar yang pertama. Dari gambar yang pertama ini, apa yang ada di dalam pikiran sampean semua? Beras. Yang pertama beras, kemudian terus Yang digunakan untuk zakat. apa? Beras yang digunakan untuk zakat. Beras yang digunakan untuk zakat. Selanjutnya, mungkin ada yang lain yang lebih umum. Berwarna putih. Berwarna putih. Sip. Selanjutnya ada lagi yang lebih umum lagi. Beras itu adalah makanan pokok bagi kita, ya. Sekarang gambar yang kedua. Nah, apa ini? Emas. Selanjutnya mungkin ada yang punya pemikiran yang lain tentang selain daripada emas. Harta benda. Harta benda. Terus Harta karun. harta karun. Benar. Terus selanjutnya bisa emas, harta benda,
kemudian harta karun, harta karun. Itu dari gambar-gambar yang telah ditampilkan dan sudah sebagian dari sampean itu ada yang menjelaskan tentang gambar-gambar tersebut. Karena pembahasan daripada zakat itu tidak lepas dari gambar yang telah tadi ditampilkan. Kemudian zakat nanti yang akan kita bahas dalam bab zakat, yang pertama itu pengertian, hukum, macam, syarat wajib, dalil, waktu, kriteria, jenis, mustahik, istilah, kemudian manfaat dan hikmah, pahala serta andalan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu adalah landasan daripada zakat atau dalil tentang zakat, yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalil tentang kewajiban zakat yang diambil dari Al-Quran. Selanjutnya dalil yang kedua itu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamri aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wa zakar wal mustawazir wal kabir min al-muslimina wa amalu biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Yang artinya dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok. Sok itu adalah nama ukuran bahasa Arab. Kalau kita ya berarti ya kilogram. 1 sok kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki ataupun perempuan, kecil ataupun besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya, definisi zakat atau pengertian daripada zakat secara bahasa. Cara bahasa berarti itu etimologi. Zakat berarti suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Ini secara bahasa arti daripada zakat. Ini semua pengertian secara bahasa ini diambil dari Quran surat 30 ayat 39, Quran surat ayat 100, Quran surat yang ke-9, 9 berarti At-Taubah 103, Quran surat yang ke-18 ayat 81. Nah, semuanya ini suci, tumbuh, berkembang dan berkah serta beres. Ini kaitannya tentang masalah harta, jiwa dan perilaku. Nah, kalau secara istilah atau terminologi, zakat menurut istilah Islam adalah kata-kata tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, atau diistilahkan dengan istilah mustahik dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian macam-macam zakat. Yang pertama, zakatun nafsi atau jiwa, atau biasa disebut dengan zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau harta. Kalau pembahasan yang pertama itu adalah zakat fitrah. Pengertian dari zakat fitrah, fitrah artinya sifat pembawaan sejak lahir. Ini secara bahasa, sifat pembawaan secara lahir. Untuk secara istilahnya, kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa Ramadan. Untuk syaratnya ya tadi setelah disebutkan syarat umum daripada zakat. Selanjutnya, hukum dari zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukum
hukumnya bagi setiap orang Islam, baik kecil, besar, sudah balik ataupun belum, laki-laki ataupun perempuan, itu hukumnya wajib untuk membayar zakat fitrah dan berupa makanan mengenyangkan sebanyak 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Nah, makanan yang mengenyangkan itu adalah makanan pokok. Tadi gambarnya ya makanan pokok. Ini untuk kita yang berada di Indonesia. Kemudian syarat wajib zakat fitrah. Kalau ada orang yang memenuhi syarat ini berarti dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Yang pertama beragama Islam. Yang kedua masih hidup saat terbenamnya matahari Ramadan. Dan nanti gambarannya kalau seandainya ada anak kecil, anak bayi, istilahnya lahir 5 menit kemudian maghrib, berarti anak kecil ini meskipun masih bayi, masih berusia 5 menit, itu wajib untuk zakat fitrah. Sebaliknya maghrib 5 menit kemudian mati, berarti orang yang mati 5 menit setelah maghrib ini ya tetap wajib zakat fitrah karena masih hidup saat terbenam matahari Ramadan. Kalau seandainya maghrib 5 menit kemudian lahir, nah berarti ini nggak wajib karena pada saat matahari terbenam itu belum hidup atau belum lahir. Kalau orang mati 5 menit kemudian maghrib, berarti orang yang meninggal ini ya tidak wajib. Pokok patokan kewajiban zakat yang kaitannya dengan waktu itu menemukan matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadan. Selanjutnya yaitu mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya Idul Fitri. Kalau sahabat untuk makan malam itu biasanya menghabiskan beras berapa kilo, kemudian kalau tersisa cuma setengah kilo, maka yang setengah kilo itulah yang wajib untuk bisa zakat, untuk sebagai bayar zakat. Selanjutnya waktu-waktu zakat fitrah. Waktunya itu ada 3 macam, yaitu pada awal atau pertengahan bulan Ramadan, pada akhir bulan Ramadan, dan yang ketiga pagi hari sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ini waktu-waktu untuk zakat fitrah. Nah, macam yang kedua yaitu zakat mal. Tadi sudah ditampilkan gambar tentang macam-macam dari zakat mal, mulai dari emas, perak, perhiasan, kambing, sapi, tanaman, dan yang lain sebagainya. Istilah yang berkaitan dengan zakat mal itu nisab, batas minimal harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian haul, batas minimal harta dari segi waktu telah mencapai 1 tahun. Kemudian mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Muzaki adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Nah, ini pertanyaan bagi kita itu mau menjadi mustahik atau muzaki? Muzaki. Ya, kita harus menjadi muzaki. Jadi kita harus menjadi orang kaya. Kemudian kriteria dari zakat harta, kriteria harta yang dizakati atau zakat mal. Yang pertama, dimiliki secara sempurna. Tadi sudah saya sampaikan kalau milik yayasan berarti milik semua orang, tidak bisa dizakati. Produktif dalam arti berkembang, melebihi 1 nisab, melewati 1 haul, melebihi hajat atau kebutuhan, selamat dari hutang. Jadi kalau ada hutang berarti tidak wajib. Selanjutnya catatan secara umum syarat-syarat tersebut sama, kecuali hasil pertanian tidak perlu menunggu 1 tahun. Jadi
Jadi zakatnya itu setiap kali panen berupa bahan makanan yang mengenyangkan atau bahan pokok dan tahan disimpan dalam waktu yang lama, ditanam oleh manusia. Dan disimpan dalam waktu lama itu kayak dari jagung, kedelai, gandum, padi. Nah, itu termasuk tanaman-tanaman atau jenis-jenis makanan yang tahan lama untuk disimpan. Untuk binatang ternak digembalakan secara bebas. Dalam arti kalau seandainya itu binatang ternak ditempatkan di kandang, kemudian memberi makannya dengan cara ngarit, ya, ngarit kemudian dikasih makan, berarti itu termasuk binatang ternak yang tidak wajib untuk dizakati. Jadi harus digembalakan secara bebas di padang rumput misalkan. Selanjutnya jenis daripada zakat mal: peternakan, pertanian, perdagangan, emas perak, rikas, harta terpendam atau istilahnya harta korun, harta profesi, kemudian persewaan. Nah, untuk dari 1 sampai ke 5, ini ke 6 sudah saya ke sampai ke 5 ini termasuk klasik, dalam arti ya pada zaman dulu itu ya diwajibkan dan ada. Untuk yang ke-7 dan ke-8 ini termasuk yang kontemporer atau yang istilahnya yang modern. Ini pendapat-pendapat daripada ulama-ulama kontemporer atau yang zaman modern. Yang pertama yaitu zakat hewan ternak: unta, sapi, kerbau, dan kambing. Nah, nanti nisabnya masing-masing. Bahwa yang wajib dizakati dari hewan ternak itu ya cuma 3 hewan ini: unta, sapi, kerbau, dan kambing. Untuk zakat nisab 1 unta, yaitu ketika orang mempunyai unta sebanyak 5 sampai 9 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sya'ah. Sya'ah itu adalah kambing betina. Kemudian kalau 10 sampai 14, maka kewajiban zakatnya 2 ekor sya'ah, dan seterusnya. Ini banyak. Selanjutnya nisab daripada sapi, kerbau. 1 nisab sapi ketika seseorang itu mempunyai sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39 ekor, maka zakat yang wajib dizakati itu adalah 1 ekor sapi. Tapi ini kenapa keterangannya sapi betina atau jantan yang sudah genap berusia 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Kalau ada orang yang mempunyai 40 sampai 59 ekor sapi atau kerbau, maka yang dizakati itu adalah 1 ekor musinah. Nah, kalau musinah berarti sapi yang berusia 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga, dan seterusnya, ini banyak. Kemudian nisab dari kambing, kalau mempunyai 1 sampai 39 ini tidak ada kewajiban zakat. Nanti kalau seandainya sudah mempunyai 40 sampai 120 ekor kambing, maka yang wajib dizakati itu adalah 1 ekor kambing betina. 121 sampai 200 yang wajib dizakati 2 ekor kambing betina. 201 sampai 399 3 ekor kambing betina. 400 sampai 499 5 ekor kambing betina. 500 sampai 599 yang wajib dizakati 5 ekor kambing betina. Untuk keterangannya demikian seterusnya, setiap bertambah 100 ekor ada kewajiban zakat berupa 1 ekor kambing. Dalam arti kalau orang mempunyai 600 ekor kambing, ya berarti kewajiban zakatnya mengeluarkan 6 ekor kambing betina dan seterusnya. Yang kedua yaitu zakat tanaman. Zakat tanaman atau zakat hasil pertanian. Yang pertama jenis, nisab, waktu zakat. Ini yang berkaitan tentang masalah tanaman.
tanamannya itu adalah buah. Buahnya itu hanya tertentu pada buah anggur, kurma, dan kismis. Selain daripada anggur, kurma, kismis, ini tidak ada kewajiban untuk zakat. Yang selanjutnya butirnya gandum, kedelai, beras, jagung. 4 macam yang berupa butir yang wajib untuk dizakati. Untuk nisabnya 815 kg beras. Dalam arti kalau sudah berupa beras, tapi kalau masih berupa gabah, satu nisabnya 1482 kilogram. Waktu mengeluarkan zakat yaitu adalah setiap panen. Untuk zakatnya yang dikeluarkan 5% ketika pengairannya itu ada biaya baik dari diesel ataupun yang lainnya. Yang dikeluarkan 10% ketika tidak ada pengairannya, itu tidak dengan biaya, seperti tak ada hujan, seperti pertanian tak ada hujan. Ya, daerah sini termasuk daerah yang pertaniannya itu adalah tak ada hujan. Ya, mati kalau musim kemarau ya tidak ada yang menanam. Kalau menanam biasanya dengan menggunakan diesel. Nah, kalau diesel berarti nanti zakatnya cuma 5%. Yang ketiga, zakat emas dan perak. Yang berkaitan tentang masalah zakat emas perak itu syarat tidak dipakai sebagai perhiasan. Kalau misalkan sampean itu punya gelang 15 kilo, kalung 1 kilo, ngoten niku. Nah, karena itu dipakai sebagai perhiasan berarti yang tidak wajib zakat. Kalau Anda sekedar disimpan baru itu wajib. Untuk nisabnya emas 93,4 gram emas. Untuk nisab perak 642 gram perak. Waktunya yaitu dikeluarkan setiap tahun Komariah, dalam arti Hijriah. Karena berbeda antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Itu berbeda. Untuk zakat yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. Yang keempat, zakat perdagangan. Ini kalau kali sampean ini berarti diajarkan untuk menjadi orang kaya agar kita bisa bayar zakat. Yang pertama dihitung nisab waktu zakat. Yang dihitung yaitu adalah nilai barang yang diperdagangkan. Jadi misalkan di koperasi barang yang ada itu dihitung. Permen ada 5, misalkan permen ada 5, satu permen itu harganya berapa? Misalkan 500, berarti permen 2.500. Buku ada 10, satu buku misalkan harganya berapa? 10.000. Berarti kalau 10 berarti 100.000. Semua barang yang ada di toko itu semuanya dikalkulasikan dengan uang. Kemudian uang yang ada pada saat itu ada berapa, dijumlahkan atau dijadikan satu. Apakah mencapai 1 nisab atau tidak? Kalau mencapai 1 nisab ya wajib zakat, kalau tidak ya berarti tidak wajib zakat. Untuk nisab dari harta perdagangan yaitu setara 93,4 gram emas. Dalam arti 93,4 gram emas itu ketika dirupiahkan itu berapa juta? Berapa juta? Misalkan 1 gram emas itu 500.000, berarti tinggal dikalikan 93,4 gram emas, itulah nisab harta perdagangan. Ya, setelah barang dagangan yang ada di toko itu dijumlah, uang yang ada pada saat itu ditambahkan, dicampur, mencapai harga emas 93,4 gram atau tidak. Kalau mencapai harga emas 93,4 gram berarti wajib zakat karena sudah mencapai 1 nisab. Kalau belum ya berarti belum wajib.
Untuk waktunya yaitu setiap tahun komariah. Berarti dihitung misalkan mulai berdagang tanggal 1 Rabiul Awal, berarti nanti dihitung atau dikeluarkan pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun depan. Itu yang dimaksud tiap tahun komariah. Untuk zakatnya itu adalah 2,5%. Dan yang termasuk dari perdagangan itu adalah industri, perhotelan, restoran, hiburan, ekspor impor, kontraktor, supermarket, real estate, percetakan, jasa, notaris, travel, biro, salon, transportasi, perdagangan dan sebagainya. Pokoknya yang ketika melakukan usaha itu ada kemungkinan untung dan ada kemungkinan rugi. Itu yang termasuk perdagangan. Pengertian perdagangan sendiri itu mengolah harta dalam rangka untuk mencari keuntungan. Makanya bentuknya itu yang banyak, tidak hanya yang tercantum di sini saja. Ya, contoh kasus sebuah perusahaan mebel pada tutup buku per Syawal tahun 1436 dengan keadaan sebagai berikut: satu mebel belum terjual 5 set. Berarti ini barang yang ada di toko sebesar 20 juta. Uang tunai yang ada pada saat itu yaitu 85 juta. Untuk piutangnya dalam arti mengutang kepada pihak lain itu sebesar 2 juta. Jumlahnya 107 juta. Utang dan pajak dari 107 juta ini dipotong dengan utang dan pajak sebesar 7 juta. Jadi jumlah atau saldo terakhirnya sebesar 100 juta. Nah, untuk zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dari 100 juta, yaitu 2.500.000. Yang kedua yaitu adalah miskin. Kalau miskin itu berarti orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kayak misalkan orang punya penghasilan 10.000 dalam satu hari, tetapi untuk memenuhi kebutuhan itu sampai 20.000. Untuk ambilnya yaitu adalah petugas pengumpul zakat, seperti distribusi. Mu'alaf, orang yang diharapkan masuk Islam atau sudah masuk Islam akan tetapi Islamnya belum kuat, itu mu'alaf. Untuk budak yaitu digunakan untuk menebus diri agar bisa merdeka menjadi orang yang bebas. Gharib yaitu orang yang berhutang, tapi hutangnya yang diperbolehkan yang berhak mendapatkan zakat yaitu adalah orang-orang yang berhutang karena dalam rangka menyambung itu. Untuk sabilillah yaitu perang fisik membela agama Islam. Nah, pada saat ini sabilillah itu diartikan juga dengan sebagai sabilul khair, yaitu orang yang berperang dalam kebaikan, seperti para kiai, ustadz, takbir masjid, niku ya termasuk sabilillah kalau zaman sekarang. Ibnu sabil yaitu adalah pengembara yang kehabisan bekal. Selanjutnya pahala besar bagi orang yang berzakat. Yang pertama, orang-orang yang mendirikan sholat berdasarkan Quran surat Luqman ayat 4 sampai 5. Orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat, mereka itu adalah orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Kemudian kedua, janji mendapatkan pahala besar bagi yang bayar zakat, yaitu adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 277. Yang ketiga berdasarkan surat An-Nisa 162. Tapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada Allah yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang telah diturunkan sebelummu, dan orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang-orang inilah yang akan kami berikan kepada mereka pahala yang besar. Untuk ancaman bagi para penolak zakat atau tidak mau membayar zakat, yang pertama, harta bendanya akan berubah menjadi azab di akhirat kelak.
Kemudian yang kedua, enggan berzakat dianggap mengambil harta para mustahik, dalam arti mengambil harta bukan miliknya. Dan yang ketiga, enggan membayar zakat itu sama dengan mengundang azab Allah dalam kehidupan dunia ini, misalnya kemarau dan panjang. Yang panjang. Yang keempat, keberkahan harta dan kemaslahan hidup akan hilang atau berkurang dengan sikap enggan berzakat. Yang kelima, Abu Bakar Siddiq pernah memerangi orang yang enggan berzakat. Yang keenam, Rasulullah SAW pernah akan melakukan isolasi sosial, dalam arti dikucilkan bagi orang yang enggan untuk berbayar zakat. Dan yang ketujuh, Qarun pernah diazab oleh Allah karena enggan membayar zakat. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau zakat. Untuk manfaatnya, manfaat dari zakat fitrah yang pertama, membuat gembira orang yang lemah dan tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri dari sikap egois. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Dan yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Dan jangan lupa membayar zakat fitrah. Hikmahnya menjaga harta, menyembuhkan penyakit, memperbanyak harta, mensucikan jiwa. Niki materi daripada zakat. Demikian tadi tentang sedikit materi tentang masalah pembahasan zakat. Selanjutnya kita semua akan dibikin kelompok karena ini berjumlah 13. Berarti kelompoknya saya bikin 4 kelompok. Satu kelompoknya berarti 3 orang, cuma ada satu kelompok yang 4 orang. Ayo monggo silakan untuk membagi kelompoknya masing-masing yang sudah ditetapkan. Diskusi, waktu untuk diskusi selesai. Saya minta nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Dan semua diskusinya ini semuanya itu pertanyaannya berjumlah 4. Saya akan mengundi untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 siapa, kelompoknya siapa, dan mengundi dari kelompok jawaban yang kedua kelompoknya siapa. Nanti saya lewat undian ya. Sekarang yang pertama, undian yang pertama untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu zakat yang berkaitan tentang tanaman atau pertanian. Kelompok nomor 2, silakan untuk perwakilan kelompok nomor 2 untuk menjelaskan dan menyelesaikan dari pertanyaan zakat yang nomor 1. Monggo. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menerangkan pertanyaan nomor 1. Jadi soalnya Seorang petani telah panen padi mendapatkan hasil sebanyak 7.500 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan tenaga diesel. Berapa kilogram zakatnya? ya, untuk pertanyaan nomor 1 jawabannya sampai paparkan. Langsung saya Karena pengairannya dengan biaya, maka zakat yang dikeluarkan itu 5%. Jadi cara penghitungannya.
pertanyaan pertama, hasil panennya sebesar 7. Hasil panennya dulu berapa? Hasil panen Hasil panen per 100 dikali 5 sama dengan 7.500 kg. Per 100 dikali 5 sama dengan 375 kg. itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Pertanyaan nomor 2. Seorang petani telah panen padi, mendapatkan hasil sebanyak 10.000 kg. Sawahnya diairi dengan menggunakan air hujan. Berapa kilogram zakatnya? Karena pengairannya tidak dengan biaya, maka zakat yang dikeluarkan itu 10%. pertanyaannya Hasil panen per 100 dikali 10 sama dengan 10.000 kg. Per 100 dikali 10 sama dengan 1.000 kg. berarti zakat yang dikeluarkan 10.000 kg. 10.000 apa? 1.000. 1.000 kg. Terima kasih. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi pembelajaran kita tentang materi zakat. Semoga materi zakat ini bisa memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk penutupnya kita doa bersama-sama, yaitu Rabbi zidni ilman nafi'a 3 kali, kemudian ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum pelajaran berakhir, marilah kita tutup dengan membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.